menikmati kasih dan indahnya anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu Bapa. Bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat-erat dalam pelukan-Mu Bapa. Daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa Yesus kami. kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu Bapa.
lebih dalam penyembahan Tuhan. Periksa setiap hati dan hidup kami Bapa. Kalau Engkau dapati ada yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun Bapa. Kami mohon ampun Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala beban berat yang menimpa kami Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu Bapa. Kami mau Engkau ambil alih Tuhan. Terima kasih Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengarlah setiap teriak kami Tuhan. Kau yang mengerti hati kami Bapa. Pagi ini kami serahkan semua beban yang menimpa hidup kami Tuhan. Kami mau berserah penuh Tuhan. Ambil alih hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi nama-Mu Bapa. Kami memiliki kasih-Mu Tuhan. Kami memiliki kasih-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa.
Berbicaralah pada kami pada pagi hari ini Bapa. Setiap kami yang hadir Tuhan, berbicaralah pada kami Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpamu Bapa. Kami butuh Engkau dalam setiap langkah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian pujian dan pengagungan Pujian dan pengagungan
setiap kami yang hadir Bapa. Kami pulang dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru Bapa. Ubah hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Terima kasih terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pandanglah kami Bapa, anak-anak-Mu yang berteriak minta tolong Tuhan. Kami tidak sanggup hidup tanpa-Mu Bapa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Batu karang kami yang teguh Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Penyembahan kami. Kami mau bermasmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah manis Kau dengar Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian
pujian pengagungan kepadamu Bapa. Pujian dan Biarlah menjadi manis kau dengar. biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapa. Kami datang pagi ini Tuhan. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami mau rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dekat padamu saja Bapa, kami boleh beroleh kekuatan yang baru. Kami boleh merasa tenang Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita tetap tinggal dalam penyembahan. Naikkan ucapan syukur kita kehadirannya. Haleluya. Terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
pengakuan kita hanya dekat, Allahku, hanya dekat padamu saja. Kami boleh merasakan ketenangan. Kau yang menyertai jalan kami, Bapa. Sepanjang hidupku Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah tinggal bersama denganmu, Bapa. Kami boleh rasakan ketenangan jiwa. Kami boleh dapatkan kekuatan yang baru. Glory bagi namamu, Tuhan. Sungguh indah bersama denganmu, Bapa. Terima kasih, Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Glory, glory bagi namamu, Yesus. Ini hati kami, ubah
memenuhi setiap kami yang hadir Tuhan. Mengalirlah memenuhi setiap kami Bapa. Penuhi kami. Kami mau lihat wajah-Mu Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Kami datang padamu Bapa, peluk erat kami Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir memenuhi setiap kami yang hadir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau Engkau ubahkan Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tengah-tengah kami Bapa.
Kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap diperbaharui kembali Tuhan. Melalui puji-pujian kami, firman-Mu yang datang pada kami pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh pulang dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya itulah berasal daripada-Mu saja Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat kita berbakti, kita belajar menyenangkan Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan kita. Kiranya apa yang kita naikkan itu boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita melalui pujian penyembahan, dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius pasal 7 ayat 19 dan 20, tapi saya ingin membaca mulai dari ayat 15 ya, satu perikop ini. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Buka aja slide-nya, Ken. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudaraku sekalian, kalau kita lihat konteks dari pasal 5 sampai 7 ini bicara mengenai dengan tema khotbah di bukit. Khotbah Yesus di bukit, ajaran tentang kehidupan, esensi kehidupan orang-orang kerajaan Allah. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kebiasaan sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan kita tahu situasi bangsa pada saat itu adalah bangsa Yahudi sangat religius, ya, taat pada ritual-ritual, hukum Taurat, tradisi. Cuma yang jadi masalah adalah banyak yang tidak mengalami perubahan hati. Makanya Yesus berbicara kepada orang-orang yang merasa benar.
tetapi hidupnya tidak berubah dan tidak berbuah. Keras kalau kita lihat khotbah Yesus di bukit ini, khususnya di pasal ke-7, saudaraku sekalian. Ya, dia bicara dengan keras tentang bagaimana nabi palsu, iman palsu dan kesalehan yang palsu. Dan Yesus menegaskan di ayat ke-19 dan 20 adalah mengenai buah. Kita tahu saudaraku sekalian, setiap orang yang menanam satu jenis pohon buah-buahan, tujuan akhirnya adalah supaya seseorang tersebut menikmati buah. Ketika sekian lama durasi waktu yang ditunggu pohon tersebut tidak menghasilkan buah, maka buah itu akan dibuang, dipotong, dibakar, saudaraku sekalian. Nah, maksud daripada penulisan ini, ya, Yesus ingin murid-muridnya itu sadar bahwa tidak semua orang yang beragama itu adalah milik Allah, saudaraku sekalian. Ini juga yang sering saya katakan, tidak semua orang yang mengaku Kristen itu adalah murid Kristus. Dan dalam hal ini juga Yesus berkata tidak semua yang mengaku beriman sungguh hidup menurut standar kehendak Bapa. Nah, saudaraku sekalian, ya, kita tahu bahwa hari-hari ini jujur kita hidup di zaman yang penuh dengan simbol-simbol rohani. Tapi pada kenyataannya adalah miskin secara realitas rohaninya, saudaraku sekalian. Orang boleh mengaku aktif ke gereja, percaya Yesus, rajin, aktif dalam pelayanan. Bahkan banyak mengerti mengenai kebenaran firman, ajaran-ajaran firman, bisa berdebat, bisa bicara fasih mengenai Alkitab, saudaraku sekalian. Tapi bukan itu standar ukurannya, saudara. Ya, pertanyaan yang mendasar adalah bukan apa yang dikatakan, tetapi adalah apa yang dihasilkan. Karena Yesus itu menilai iman seseorang itu bukan dari pengakuan bibir, tetapi buah yang dihasilkan. Dan kita sekarang terlampau banyak orang sekarang pinter secara pengetahuan firman karena banyak sarana untuk belajar, ya, secara online. Silakan, banyak orang-orang yang ingin belajar lebih dalam mengenai kebenaran firman. Itu bagus, saudaraku sekalian. Tapi kalau dia belajar kebenaran firman tapi dia tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, firman Alkitab itu hanya diolah nalar. Akhirnya menjadi pembelaan, pembenaran, mencari pembenaran. Kenapa? Dia hanya mencari kecerdasan, mencari pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak menemukan siapa Allah itu sendiri. Enggak salah, saudaraku sekalian. Bahkan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar. Tadi saya katakan banyak kok media untuk kita belajar sekarang, melalui belajar online segala macam, banyak, saudaraku sekalian. Ya. Tapi yang terutama adalah bagaimana kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Itu yang perlu. Dan saya mau katakan pagi hari ini bahwa Yesus itu tidak pernah tertarik dengan agama yang kelihatannya baik di luar, tapi sesungguhnya kosong di dalam. Dia gak pernah kagum kok dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, ramenya, aktivitas. Tidak, saudaraku sekalian. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan Yesus kita melihat dia lebih banyak membongkar mengenai kemunafikan. Orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang yang beribadah, merasa benar, merasa melakukan ritual-ritual agamanya. Itu cara Yesus, dia membongkar, dia bicara keras. Bahkan ayat ini pun ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mengerti bagaimana beribadah, yang merasa hidupnya itu benar, merasa hidupnya bahkan paling benar, tetapi pada faktanya tidak mengalami perubahan. Ini fakta yang kita temui, dan juga kita boleh cek kehidupan hari-hari
terakhir ini banyak kali kita tuh sibuk dengan kegiatan. Nggak salah dan itu harus. Dalam pelayanan gereja aktif. Tetapi Yesus tidak menilai itu. Tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Ya, buka ayatnya. Slide-nya. Nggak jalan ya. Di dalam ayat 19-20 berkata begini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, tema firman Tuhan pada siang hari ini yang saya angkat adalah beriman tapi tidak bertumbuh. Kita saling saling merefleksi diri, mengkoreksi diri, saudaraku sekalian. Apakah selama sekian tahun pengiringan kita kepada Tuhan, apakah kita merasa ada pertumbuhan? Kemarin minggu lalu saya katakan tidak ada kondisi statis, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak bertumbuh berarti kita sedang mundur. Kadang-kadang kan kita berbicara kita mau biasa-biasa adalah dulu, menarik diri dari pelayanan. Sesungguhnya itu menunjukkan seseorang sedang dalam kondisi mundur, tidak sedang bertumbuh, saudaraku. Nah, sekarang ini banyak orang itu nyaman dengan sebutan Kristen. Ada di dalam kegiatan gereja, hari Minggu ada. Di jam-jam kebaktian, jam-jam yang ditentukan oleh gereja, jam-jam ibadahnya ada. Tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh. Banyak kan? Saya sering mengamati dan saya juga sering kadang-kala merasakan. Ya, bagaimana kondisi rohani saya sendiri seringkali turun naik, saudaraku sekalian. Dalam saat-saat tertentu sedang momentum baik sepertinya luar biasa. Tapi ada saat-saat terdistraksi pikiran ini, perasaan ini sepertinya juga agak turun. Benar sih itu secara manusiawi, saudaraku sekalian. Sering kita mengalami, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita terus bertahan, bagaimana kita terus maju. Tidak hanyut di dalam kondisi. Dan seringkali beberapa minggu ini kan saya seringkali sampaikan, kadang-kadang kuasa kegelapan itu pintar memanipulasi situasi, saudaraku sekalian. Kita dibuat sibuk dengan kegiatan, dengan pekerjaan kita. Seolah-olah terus dibuat kita ini punya aktivitas, sedang mengejar impian kita. Tapi saya mau katakan, kalau aktivitas kita, impian yang sedang kita kejar itu membuat kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Kita harus cek ulang, saudaraku sekalian. Mungkin secara materi kita dapat, mungkin secara finansial kita semakin nyaman, punya tabungan yang cukup, deposito yang cukup untuk menjamin masa depan. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau kerohanian kita semakin bergeser, fokus kita semakin bergeser, dan kita sejujurnya bisa menilai, kita jujur bisa menilai batin kita. Sesungguhnya dengan apa yang kita punya, ini membuat kita semakin serius dengan Tuhan, atau semakin kita mulai perhitungan dengan Tuhan, mulai ada kompromi-kompromi, mulai ada toleransi terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Oh, nggak apa-apalah, Tuhan itu tahu. Yang penting kita sedang berjalan, kita tidak melakukan hal-hal berdosa. Ingat, saudaraku sekalian, dimulai dari hal seperti itu. Iblis pintar, dibuat kita sibuk, dibuat sepertinya kita nyaman, mulai nyaman dengan situasi, mulai nyaman dengan penghasilan, mulai nyaman dengan status sosial, status finansial kita. Tapi sesungguhnya disitulah terletak jebakan. Coba kita perhatikan, berapa banyak dulu rumah tangga yang waktu dalam kondisi pas-pasan, cukup-cukupan aja, harmonis, saling mengasihi, perhatiannya luar biasa, saling memperhatikan. Tapi begitu mulai sepertinya diberkati,
mulai diberikan kelimpahan-kelimpahan sedikit, mulai banyak kesibukan-kesibukan, banyak kegiatan-kegiatan di luar. Akhirnya perlahan-perlahan dimulai dari komunikasi yang sudah mulai jarang. Terus perhatian, dapat perhatian dari orang lain, pihak ketiga, dan situlah mulai, saudaraku. Banyak kok sekarang kita jumpai sekarang. Ketika mulai berada di dalam posisi yang cukup baik, mulai aneh-aneh kehidupannya. Banyak saya jumpai orang-orang Kristen pun seperti itu, yang dulu aktif di dalam pelayanan, bahkan pernah sempat sekolah Alkitab, saudaraku sekalian. Tapi faktanya, begitu dia terjun di marketplace, bekerja secara kehidupan yang dijalani tidak lagi fokus di dalam pelayanan, akhirnya jatuh. Banyak kejadian seperti itu. Makanya pagi hari ini saya angkat tema ini, saudaraku sekalian, beriman tapi sesungguhnya tidak berbuah. Nah, Yesus dalam khotbah di bukit, dia tidak sedang berbicara kepada penyembah berhala, saudaraku, tidak. Dia berbicara kepada orang-orang yang mengenal Taurat, rajin beribadah. Kita tahu banyak ahli Taurat, orang Farisi yang menganggap dirinya umat Allah, ya. Tetapi Yesus tahu ada bahaya besar di balik itu. Sepertinya iman kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mati. Makanya Yesus berbicara keras. Sepertinya iman yang penuh dengan daun rimbun, tetapi tidak menghasilkan buah. Tadi saya katakan, ketika seseorang menanam satu pohon buah, pasti dia menginginkan satu hasil, berbuah. Ketika baru pertama kali berbuah, senang, saudaraku sekalian. Belum ketahuan buah ini menghasilkan buah yang manis atau tidak. Jadi perhatikan juga, ketika kita tidak berjalan dalam tuntunan roh, kita juga menghasilkan buah. Tinggal buah kekudusan kah, buah ketaatan, ya, buah-buah seperti yang dihasilkan dalam buah-buah roh, atau sebaliknya, buah daging yang kita hasilkan, itu pun buah. Tergantung kita dikuasai, lebih dikuasai dengan yang mana. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan firman, bergaul dengan dengan Roh Kudus, tentunya kita akan semakin dipimpin dengan roh. Tapi ketika kita mengabaikan ini, pasti ada roh lain yang menguasai kehidupan kita. Nah, di Matius 7, Yesus memberikan beberapa peringatan-peringatan terakhir, ya. Sebelum dia menutup khotbah ini, dia mulai bicara. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu bicara mengenai jalan yang lebar dan yang sempit, nabi palsu, dan intinya dia masuk mengenai pohon dan buah. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena buah itu dalam jangka waktu panjang tidak bisa berbohong, ya, tidak bisa dipalsukan. Mungkin sekarang dengan canggihnya teknologi bisa memalsukan, tapi nggak bisa dalam jangka panjang, saudaraku sekalian. Dan Yesus tidak menginginkan pohon itu hanya rimbun bunganya, daunnya, tapi tidak menghasilkan buah. Nah, saudaraku sekalian, tema ini masih berkaitan erat dengan tema besar kita setahun ini, Kolose 1:10. Ya, bagaimana hidupmu layak, dari layak, berkenan, supaya kita menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan kita, itu menghasilkan pekerjaan buah, pekerjaan yang baik dan pengenalan akan Allah. Dan kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 10 itu dimulai dari layak dulu, saudaraku sekalian. Ketika kita hidup layak, baru kita masuk dalam keberkenanan. Setelah kita berkenan, terus kita mengerjakan keselamatan kita, baru kita masuk dalam buah, menghasilkan buah. Dan hari ini saya nggak bicara sedang membahas mengenai keselamatan itu karena perbuatan, saudaraku sekalian, tidak.
Karena keselamatan itu adalah murni kasih karunia. Ya. Murni anugerah Tuhan. Gak bisa sebaik, sehebat apapun perbuatan, tidak bisa kita mempengaruhi keselamatan kita. Itu hak prerogatifnya Tuhan, saudaraku sekalian. Tapi keselamatan pagi hari ini saya ingin bicara mengenai keselamatan yang membuahkan perbuatan. Jika seseorang tahu dia diselamatkan, otomatis ada respon yang benar atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Dalam bentuk apa? Perbuatan yang menghasilkan buah. Atau buah-buah dari perbuatan. Sebagai respon ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita lihat di poin yang pertama, saudaraku sekalian. Nah, tadi udah ini iman yang kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Ya. Poin yang pertama, iman yang tidak berbuah adalah iman yang mati. Ya, kita lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam Matius 7 ayat 19 dan 20, pohon dikatakan, ayat 20 dikatakan, sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Tinggal rasa seperti apa yang dihasilkan oleh buah itu. Dan ini sejalan dengan Yakobus 2 ayat 17, saudaraku sekalian. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kadang-kadang kita kekurang pengertian kita akan iman. Iman kadang-kadang selalu diidentikan dengan nekat. Bertindak dengan iman katanya. Tapi sesungguhnya itu bukan iman. Yang namanya iman itu selalu berhubungan dengan kehendak Allah. Iman adalah penurutan akan kehendak Allah. Ketika seseorang bergerak, bertindak, tidak didasarkan pada penurutan kehendak Allah, lebih didominasi kepada ambisi pribadi, itu bukan iman, saudaraku sekalian. Biasanya bentuk konfirmasinya adalah harus minta tanda dari Tuhan. Ketika tanda jelas diberikan, baru berjalan. Cuma kadang-kadang kan kita sebagai orang yang menamakan Kristen, anak Tuhan, seringkali waktu kita berdoa kita sudah membawa agenda kepada Tuhan. Kita bawa proposal kepada Tuhan supaya Tuhan tinggal menyetujui saja apa yang kita doakan. Yang penting kalau ditanya kita sudah berdoa, benar berdoa. Tapi itu menurut kehendak Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita berdoa memang, kita bawa, tapi sejujurnya ada motivasi terdalam diri kita. Kita memaksa Tuhan, ini loh kehendak kita Tuhan, ini loh kehendak saya, setujui. Niatnya baik kok, benar niatnya baik saudaraku. Tapi semua yang baik belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan iman itu adalah penurutan kehendak Tuhan. Bukan pengaminan pikiran, pengaminan akali atau persetujuan pikiran saudaraku sekalian. Kadang-kadang kan pengetahuan kita, keterbatasan pengetahuan kita tentang iman, kita merasa bahwa kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah beriman. Tidak seperti itu. Iman adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan segala sesuatu yang bukan yang kita lakukan tidak menurut kehendak, tidak dilakukan berdasarkan iman, dosa. Apakah iman itu? Jadi segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan pada penurutan kehendak Allah, itu dosa, saudaraku sekalian. Nah, kalau kita lihat ya,
Kadang-kadang tadi saya kata kita bicara mengenai iman. Iman sejati itu bukan sekedar kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Alkitab itu benar, bukan saudaraku. Kita tahu kok, Alkitab mengatakan setan pun mengakui Allah. Bahkan dikatakan dia gemetar. Jadi bukan seperti itu iman yang sejati. Iman yang harus disertai dengan pertobatan. Ya. Iman sejati adalah iman yang mengubah arah hidup kita. Jelas, waktu kita beriman, waktu kita percaya Tuhan, kita ikuti segala standar-standar warga negara kerajaan Allah. Karena Matius 7 ini bicara mengenai inti kehidupan orang berkerajaan sorga, saudaraku sekalian. Jadi waktu kita percaya, kita itu mempunyai tradisi-tradisi, mempunyai kebiasaan-kebiasaan, mempunyai standar-standar kehidupan sebagai warga negara kerajaan Allah. Ya, bukan otomatis itu akan mengubah arah kita, mengubah prioritas kita, mengubah karakter kita. Hidup bagaimana menurut standar kerajaan Allah. Nah, masalah terbesar gereja akhir-akhir ini adalah seperti ini, saudaraku sekalian. Merasa sudah beriman, padahal sesungguhnya kita itu hanya melakukan tradisi Kristen. Kenapa? Karena kita lahir dari orang tua Kristen, dibesarkan di lingkungan Kristen gereja. Kita menikah dengan sesama Kristen, terus kita aktif di dalam kegiatan dan kita merasa itu Kristen. Tapi kehidupan tidak berubah. Mengerikan sih sekarang ini kondisinya, saudaraku sekalian. Kan berapa kali saya sampaikan, banyak aktivis-aktivis bahkan menamakan diri gembala, hamba Tuhan, berdiri di mimbar, tapi karakter tidak berubah, prioritas hidup tidak berubah, gampang sekali jatuh, gampang sekali selingkuh. Banyak juga dijumpai akhir-akhir ini, saudaraku sekalian. Ya. Perceraian. Sesungguhnya kalau kita belajar dari agama sebelah, kita itu kalah secara aktivitas ya, mereka. Bagaimana mereka itu berusaha menghidupi pola hidup nabinya, saudaraku sekalian. Ritual yang setiap hari mereka lakukan 5 kali, kita cuma seminggu sekali. Itu pun masih banyak kompromi dan toleransi. Begitu ada kegiatan sedikit, oh bolehlah. Kayaknya gampang bener komprominya dengan Tuhan. Kalau mereka, coba bayangin betapa mereka itu taat, mentaati. Dan nilai-nilai, sejujurnya nilai-nilai kekristenan yang cuma bisa kita pertahankan adalah pernikahan. Karena standar kita satu. Kalau dari hal-hal lain, kebaikan kita kalah dari Buddhis, saudaraku sekalian. Mereka berbuat, mereka bertindak, kadang nggak melihat, kita masih hitung-hitungan. Apalagi saudaraku, kalau bukan dari nilai-nilai pernikahan kita jaga. Kalau enggak, ya udah nggak ada lagi kita nilai lebihnya dibanding mereka. Ya, makanya tadi saya katakan kita ini kadang-kadang kita merasa sudah beriman karena kita orang Kristen, percaya kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya kehidupan kita tidak semakin berbuah, tidak semakin berubah. Ini yang terpenting. Iman yang tidak menghasilkan buah pertobatan, buah ketaatan, buah kekudusan adalah iman yang mati. Jelas ayat ini katakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai
perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus katakan bukan iman itu pasif, tidak. Iman itu lemah, tidak. Iman itu mati dikatakan. Nah, jadi pertanyaan yang terpenting sekarang ini adalah bukan apakah kita percaya. Bukan, saudaraku sekalian. Tapi pertanyaan adalah apakah kita berubah? Apakah kita semakin berbuah di dalam Tuhan? Apakah dulu dosa yang begitu mengikat kita bisa kita lepaskan? Apakah dosa itu menjadi kejijian buat kita? Atau kita sepertinya kita mulai malah kompromi dengan dosa-dosa. Makanya pertanyaan penting adalah bukan lagi pada kita percaya atau tidak kepada Tuhan, tapi kita semakin berubah atau tidak. Perkataan kita yang sembrono, suka menyakiti, kata-kata kotor, kata-kata keras, perasaan-perasaan kita yang selalu mempunyai perasaan negatif dengan seseorang, karena untuk membentengi diri kita. Karena kan seseorang itu dibesarkan, hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan dia, saudaraku sekalian. Ada orang yang selalu protektif, terlalu protektif dengan dirinya. Seolah-olah jadi setiap berhubungan dengan seseorang itu selalu berhati-hati. Memandang orang itu selalu dari sisi negatif, saudaraku sekalian. Ada. Karena apa? Lingkungan keluarga, dibesarkan di lingkungan keluarga seperti itu. Lingkungan dia bermain seperti itu, orang-orangnya saling mencurigai. Jadi nggak mudah membuka ruang buat orang lain percaya. Selalu ada membentengi diri. Selalu ada curiga. Terhadap sesama anak Tuhan pun juga kecurigaannya tinggi. Ada, saudaraku sekalian. Makanya ketika kita menjadi anak Tuhan, bukan lagi hanya sekedar kita percaya menurut persetujuan pikiran kita, pengaminan akali kita saja, tapi harus ada perubahan. Semakin berubah prioritas kita, karakter kita, terutama adalah karakter, saudaraku sekalian. Karena karakter itu akan tetap membawa kita sampai kekekalan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi iman sejati itu selalu menghasilkan perubahan karakter, ketaatan yang nyata, ya, kebencian terhadap dosa, kerinduan dan kekudusan akan kekudusan. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita semakin serius dengan Tuhan, kita itu akan Roh Kudus itu aktif di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Kan seringkali saya menggunakan kalimat ini. Kalau kita semakin berusaha hidup dengan Tuhan, sepertinya kita itu dikasih kemampuan untuk mendeteksi sekecil apapun itu kesalahan, saudaraku sekalian. Sekecil apapun dosa, ya, mulai dari perasaan kita bisa tahu, oh ini gak benar ini. Apalagi kalau sampai benar-benar melakukan. Makanya dalam berdoa minta Tuhan supaya membuat kita itu semakin peka, sensitif terhadap hal-hal sekecil apapun mengenai kesalahan dan dosa, saudaraku sekalian. Supaya kita semakin peka. Oh, waktu kita melakukan ini gak benar ini, jangan. Ada sinyal kuat yang mengingatkan kita. Kalau enggak, kita semakin bablas, saudaraku sekalian. Apalagi kondisi sekarang. Banyak tawaran-tawaran supaya kita itu nyaman. Banyak tawaran-tawaran supaya kita kompromi. Ya kan, ada kegiatan dikit, ibadah yang dikorbankan. Padahal kita tuh cuma seminggu sekali. Ya. Oh gampang lah, ini ada tontonan, ada acara. Bisa kalau gereja kan bisa kapan aja. Padahal cuma 1,5 jam, paling lama 2 jam. Tapi kita terlampau kompromi. Kita masuk yang kedua. Pohon tanpa buah itu pasti ditebang.
Nah, di dalam ayat 19 berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bukan perumpamaan yang enak didengar, saudaraku. Enggak. Ayat ini jelas katakan peringatan keras. Bukan, tidak ada kalimat jika pohon itu tidak menghasilkan buah mungkin ditebang. Tidak. Tapi pasti ditebang. Kita bisa lihat di dalam Lukas 13. Ya, Lukas 13 saya bacakan ayat yang ke-6 dan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jelas ada konsekuensinya, ada waktu, kesempatan, durasi waktu yang diberikan kepada kita menikmati bentuk kemurahan Tuhan. Tapi ingat, ada sisi keadilan Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Kompromi tidak bisa, saudaraku sekalian. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Pasti dibuang dan dibakar. Kita tahu Allah, kadang-kadang kita itu kan membangun gambaran Allah itu menurut persepsi kita sendiri, saudaraku sekalian. Tidak luas. Karena kalau masing-masing kita ditanya, siapa sih Yesus, siapa sih Tuhan, siapa sih Allah? Kita punya gambaran masing-masing. Membangun apa gambaran Allah menurut versi pikiran kita, saudara. Sebatas banyak kita mengerti kebenaran firman, itulah yang kita bangun. Apalagi waktu kita beribadah, hari-hari atau waktu kita lebih banyak mendengarkan khotbah-khotbah yang bicara mengenai berkat, kemurahan. Tentunya yang terbangun di dalam pikiran kita, Allah itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang sangat memberkati, kemurahannya luar biasa. Tidak lagi melihat dari sisi keadilan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, Allah panjang sabar. Tapi kita lihat, kalau dari ayat-ayat yang kita baca, ada durasi waktu yang Allah berikan. Di samping kemurahan Tuhan, waktu yang Tuhan berikan, ada juga bentuk keadilan. Ada juga yang namanya peringatan. Ada waktu penghukuman, konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Allah memberikan peringatan, memberikan kesempatan kepada kita. Tapi kalau hidup kita terus-menerus menolak untuk berubah, ya, kebinasan itu merupakan keniscayaan, saudaraku sekalian, bentuk kepastian. Makanya seringkali juga saya menggunakan kalimat pertobatan itu harus setiap hari. Hari-hari yang kita lewati hidup dalam pertobatan. Bukan berarti waktu kita melakukan salah kita bertobat, besok kita lakukan lagi kita bertobat lagi. Tidak, saudaraku sekalian. Tapi berusaha hidup, terus hidup benar. Tadi kan saya katakan ketika kita berusaha untuk hidup benar, Roh Kudus itu aktif mengingatkan kita. Ada dosa kecil, kesalahan kecil kita bisa deteksi. Kita tahu, oh ini tidak benar, ini gak boleh. Enggak lagi dalam kompromi-kompromi, segala sesuatu bisa dikompromikan. Enggak, saudaraku sekalian.
Nah tadi juga saya katakan bahwa kita ini kadang-kadang sudah merasa aman karena kita lama di gereja. Hidup di dalam kegiatan, gak kemana-mana ada di gereja. Sekian lama kita menjadi anak Tuhan dan hari Minggu kita ada di gereja. Tapi ingat, Yesus tidak menilai seseorang dari lamanya kita menjadi Kristen, tidak. Yesus menilai kita dari buah yang kita hasilkan. Bukan daun yang rimbun tapi buah. Di perumpamaan Lukas tadi katakan beri waktu lagi, setahun lagi. Kalau tidak, tebanglah. Ada peringatan jelas, tegas, keras. Pohon tanpa buah itu pasti ditebang, saudaraku sekalian. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Ya. Kalau kehidupan kita pun tidak menghasilkan buah, tadi saya katakan keniscayaan kita pasti ditebang, pasti binasa. Ya. Poin 3 kita masuk. Saya bacakan dulu kalimat yang di bawah itu, quote saya. Kesabaran Allah itu bukan izin untuk kita hidup sembarangan. Kadang-kadang kan kita tadi, begitu kita terbangun Allah itu maha murah, kemurahan Allah, Allah maha besar, Allah apalagi kita konfirmasi dengan Allah itu gak menginginkan seorang pun binasa. Sampai di situ aja ayat itu kita pakai. Kita lupa bahwa kesabaran Allah bukan izin untuk kita hidup sembarangan. Ya, jangan menganggap Allah itu murahan. Poin 3. Ya, buah itu menentukan identitas rohani kita. Sekian lama tadi saya katakan, Allah tidak menilai berapa lama kita menjadi Kristen. Berapa lama kita menjadi menamakan diri, mengaku diri, percaya Tuhan. Tidak. Tapi Allah menilai kita dari apa buah yang kita hasilkan. Nah di dalam Matius 7 ayat 20 Yesus menutup dengan kalimat yang sangat jelas, saudaraku sekalian. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah saudaraku sekalian, identitas rohani seseorang itu ya tidak ditentukan dari apa yang dikatakan. Tidak. Makanya tadi saya katakan, mungkin dia percaya dengan Tuhan, dia merasa aman, ya, menamakan diri Kristen, tahu banyak kegiatan, tahu banyak mengenai pengetahuan Alkitab. Tapi bukan itu, bukan apa yang kita katakan yang menentukan, tapi apa yang kita hasilkan. Makanya saya katakan identitas rohani seseorang itu tidak ditentukan apa yang ia katakan, tetapi apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Kenapa saudaraku sekalian? Karena buah itu adalah yang menguasai kehidupan kita. Kalau kita banyak konsumsi daging, otomatis kita akan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, saudaraku. Ketika kita banyak mengkonsumsi kebenaran firman, kita akan dikuasai oleh firman. Makanya di dalam Yakobus 15, Galatia 6 ayat 7 dan 8. Oh ini salah ini saya, sorry ya, belum diganti. Ya, itu Galatia 6 ayat 7 dan 8, saudaraku sekalian berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pohon mungkin menghasilkan buah, saudaraku sekalian. Tinggal nanti di akhirnya, buah yang dihasilkan buah yang asam atau buah yang manis. Buah yang harusnya, kan masing-masing buah itu punya ciri khas, saudaraku. Tentunya ingin menghasilkan sesuai dengan ciri khasnya. Memang ada buah yang asam, saudaraku. Asamnya pun ada kualitasnya. Tapi kalau standar buah yang manis, tentu yang diinginkan adalah manis yang benar.
Tapi kalau pohon itu menghasilkan buah, tapi buahnya asam, itu pun juga tidak berguna. Makanya tadi saya katakan tergantung apa konsumsi kita. Alkitab jelas katakan jangan sesat. Allah itu gak ingin dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituai. Kalau orang-orang di luar sana katakan karma. Nah, saudaraku sekalian, identitas rohani itu tidak ditentukan oleh pengakuan tetapi oleh buah. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, buah apa yang dihasilkan? Saya cepat aja dalam hal ini. Ya. Buah pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8, buah roh. Ya, menghasilkan satu buah yang memberi 9 rasa. Buah kekudusan. Yang terakhir adalah buah ketaatan dan kasih. Kita bisa cek kehidupan kita masing-masing, saudaraku sekalian, selama ini. Apakah kita sudah merasa beriman? Tapi sesungguhnya kita sedang hidup dalam tradisi Kristen. Tapi kita merasa kita sudah beriman. Kita ada di gereja kok, kita ada lakukan kegiatan-kegiatan gereja. Tapi sesungguhnya kita tidak sedang berbuah. Kita tidak sedang bertumbuh. Ini yang menjadi bahaya, saudaraku sekalian. Makanya pagi hari ini, perhatikan sekali lagi saya baca ayat ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pilihan ada di tangan kita, saudaraku sekalian. Apakah kita mau tetap kondisi seperti ini? Ataukah kita ingin tetap? Ataukah kita ingin terus maju bersama Tuhan? Berjalan terus semakin presisi dengan Dia, hidup semakin hidup dalam kebenaran demi kebenaran dari sehari ke sehari. Itu yang terpenting dan itu memang tidak mudah, saudaraku sekalian. Butuh perjuangan keras. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari saudaraku sekalian, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Ada waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ada batas waktu juga yang Tuhan berikan. Yuk kita minta kelegaan Tuhan itu agar membuat kita semakin berani datang ke dalam hadirat-Nya. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Haleluya. Di tempat perhentian Bapa, Jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tahta-Mu, penuhi hati Yuk, ini. siapa yang membutuhkan kelegaan pagi hari ini? Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Di sini Kau beri kelegaan, Tidak ada sumber kelegaan rumah-Mu selain di kaki Tuhan. hidup yang
Berapa banyak hari-hari ini kita jumpai orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, tapi sesungguhnya perjalanan hidup yang dijalani itu penuh dengan kelelahan, kepenatan, keputusasaan. Itu yang menyebabkan seseorang itu tidak bertumbuh, merasa diri beriman, tapi sesungguhnya hanya menghidupi aktivitas tradisi kekristenan, saudaraku sekalian. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Biarkan singer yang menyanyikan lagu di jemaat kita berdiam diri. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat sampai kedalaman hatimu, perjalanan kekristenanmu sampai detik saat ini. Engkau bisa jujur, engkau sangat tahu bagaimana kehidupan kerohanian. Mungkin selama ini kita merasa aman aja, karena kita merasa kita masih percaya Tuhan, karena kita merasa kita masih ada di kegiatan gereja, kita masih beribadah, masih ambil bagian. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, Yesus tidak hanya melihat aktivitasmu, tapi yang Ia nilai adalah adakah buah yang dihasilkan, buah-buah pertobatan. Kalau enggak, akhirnya kita hanya menemui kelelahan. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita. Jika sebuah pohon tidak menghasilkan buah, suatu saat dia pasti ditebang. Begitupun juga dengan kekristenan kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, buah kekudusan, buah ketaatan, dan buah-buah kerendahan hati di hadapan Tuhan, kesetiaan, kita pasti ditebang, dibuang, dan dibakar. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Ditutup di ayat 20, 21, dan seterusnya. Jelas dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mari saudaraku sekalian, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan bukan memberikan izin buat kita untuk sembarangan hidup, tidak. Tapi mendidik kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Haleluya.
jujur sedang mengalami kelelahan rohani, butuh kelegaan air kehidupan itu, berserulah kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memuaskanmu, memberi kelegaan kepadamu. Hanya di sumur Tuhan, Dia sendiri sumber kelegaan kita. Sudah berapa banyak kita lakukan untuk kita merasa benar, merasa puas. Tapi kembali kita terus mengalami kedahagaan demi kedahagaan, kering yang membuat kita akhirnya putus asa, lisut, kering, menghitam, dan bisa mungkin sampai hati kita membatu. Engkau sangat tahu keberadaan anak-anak-Mu yang ada pagi hari ini, Bapa. Di sumur Tuhan ku teguh air, puaskan takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur kami memerlukan sumur-Mu, Bapa. Kami kekeringan, kami kehausan, kami dahaga, Bapa. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu, Bapa, sesungguhnya hanyalah Engkau sumber kelegaan kami. Siapalah kami? Ampuni kami. Ampuni keangkuhan kami, ampuni kebodohan kami, yang selama ini kami mencari kepuasan di luaran sana, Bapa. Tapi sesungguhnya hanya Engkaulah sumber kelegaan kami. Untuk itu pagi hari ini, siang hari ini kami mengakui di hadapan-Mu. Ampuni kami, Bapa. Terima kasih buat kesabaran-Mu menghadapi kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tapi kami menyadari semuanya ada batas waktu. Dan kami harus menghadapi bentuk konsekuensinya. Mari Bapa, hamba-Mu sudah selesai bicara siang hari ini, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, mengingatkan, mendidik, mencerdaskan, menghiburkan jemaat-jemaat. Biarlah itu terus menjadi rema buat kehidupan mereka.
supaya kami semakin mengerti bagaimana kami harus bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami harus memulai hidup yang dilayakkan, masuk kepada hidup yang berkenan. Baru kami baru bisa berbuah di hadapan-Mu Bapa. Mari berikan kemampuan kepada kami. Berikan kami satu komitmen yang benar untuk kami benar-benar ingin hidup dalam komitmen di hadapan-Mu Bapa. Sekali lagi berikan kami kemampuan, berikan kami hati yang baru, hati yang tunduk hormat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada siang hari. Balas semua apa yang menjadi pengorbanan mereka dalam kehidupan mereka. Berkat yang mereka boleh persembahkan pagi hari ini. Engkau tidak pernah berhutang Bapa. Terima kasih banyak. Sebelum kami tutup ibadah kami berdoa buat Yeyen yang minggu berjalan berulang tahun. Turunkanlah berkat-Mu atas anak ini Bapa. Masa depannya, berikan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, penyertaan sempurna daripada-Mu. Masa depan yang cerah ada dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, dalam pergaulannya. Kau mu jagai Bapa, agar dia benar-benar menjadi man of God-Mu Bapa. Anak-anak-Mu dimanapun dan kemanapun dia berada, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya, keluarganya, orang tuanya. Berkati Bapa di dalam sorga. Terima kasih, terima kasih. Kami akan tutup ibadah kami pada siang hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman, tetap setia menepati janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Ia akan menyertai engkau kemanapun dan dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara sekalian.